semuanya. Kali ini kita akan membahas PB8 dari mata kuliah Komunikasi Bisnis, yaitu membahas mengenai pengertian, sejarah, dan pemahaman public relation sebagai ilmu dan profesi. PB8 ini merupakan pertemuan pertama di periode UAS. Dan di UAS ini kita akan banyak membahas mengenai public relation. Oke, sebelum masuk ke materi perkuliahan, saya ingin menjelaskan capaian pembelajaran yang diharapkan dari PB8 ini. Jadi, setelah perkuliahan PB8 ini, diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan beberapa hal, mulai dari pengertian atau definisi PR, sejarah dan evolusi PR, identitas, citra, dan reputasi organisasi, serta PR sebagai ilmu dan profesi. Oke, pertama yang akan kita bahas adalah pengertian atau definisi PR itu sendiri. Nah, menurut Catlip, Center, dan Broom, kita bisa lihat bahwa jika kita bicara soal definisi atau pengertian PR, PR itu adalah fungsi manajemen yang menilai sikap-sikap publik, lalu juga mengidentifikasi kebijakan-kebijakan dan berbagai prosedur dari individu ataupun organisasi atas dasar kepentingan publik dan melaksanakan rencana kerja untuk memperoleh pengertian dan pengakuan publik. Nah, dari definisi ini kita jadi memperoleh gambaran bahwa posisi PR itu di dalam suatu perusahaan ataupun organisasi itu sangat jelas dan sangat diperlukan. Oke, selanjutnya pengertian atau definisi PR lainnya, yaitu kita bisa melihat dari pengertian menurut PRCA. PRCA ini adalah salah satu lembaga atau organisasi PR internasional, di mana PR ini sangat menunjang kegiatan manajemen dan untuk mencapai tujuan organisasi. Terus juga menciptakan komunikasi dua arah yang tentu harus timbal balik ya, sehingga terbangun komunikasi yang dua arah. Lalu juga merupakan aktivitas atau kegiatan yang harus direncanakan. Kenapa? Karena PR itu harus bisa mencapai tujuan dari organisasi atau perusahaan. Dan dia harus juga melakukan semacam penelaahan atau penelitian yang bagaimanapun PR itu kan adalah ilmu sosial. Dan juga terkait dengan tanggung jawab secara sosial, mencakup melayani publik, juga mencakup memberikan nasihat kepada pimpinan perusahaan untuk kepentingan umum, dan juga harus mampu membina hubungan secara harmonis antara perusahaan dengan publik. Dari pengertian atau definisi PR ini sendiri, kita jadi bisa melihat bahwa PR itu merupakan merupakan fungsi manajemen yang dapat membantu menciptakan dan juga bisa saling memelihara arus komunikasi, juga membangun pengertian, memunculkan dukungan, serta juga bisa mendorong sebuah kerjasama suatu organisasi atau perusahaan dengan publiknya, dan harus ikut terlibat dalam menangani masalah-masalah atau isu-isu manajemen. Nah, jadi PR itu juga dia membantu manajemen dalam menyampaikan informasi dan harus tanggap terhadap opini publik. Nah, PR juga secara efektif harus mampu membantu manajemen memantau berbagai perubahan. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai apa tujuan PR. Ya, jadi tujuan PR itu tentu banyak sekali ya. Intinya adalah dia harus bisa membangun citra atau reputasi yang positif dan juga harus menjadi jembatan komunikasi antar stakeholder yang terkait. Dan PR juga harus mampu membangun hubungan yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat. Dan juga PR harus mampu membangun dan menjaga kepercayaan publik atau semua pihak. Kita tahu bahwa menjaga kepercayaan itu sangat sulit ya, dan karena itu PR harus secara konsisten, berlanjut gitu ya, selalu harus menjaga kepercayaan dan reputasi dari sebuah organisasi atau perusahaan. Intinya bahwa PR itu harus bisa membangun good image atau citra baik, harus bisa mendorong goodwill atau itikat baik, harus membangun mutual understanding atau saling pengertian, dan juga membangun mutual confidence, saling mempercayai, lalu juga membangun mutual appreciation, di mana
semua pihak itu bisa saling menghargai dan juga termasuk toleransi. Oke, selanjutnya kita membahas mengenai fungsi PR. Nah, jadi fungsi PR ini sudah dirumuskan oleh PRSA, yaitu Public Relations Society of America. Dan formulasinya tuh gampang diingat, ringkas gitu ya. Jadi PR itu membantu sebuah organisasi dan masyarakatnya untuk saling menyesuaikan diri. Lalu juga PR itu adalah usaha-usaha sebuah organisasi untuk mendapatkan kerjasama dengan sekelompok orang. Artinya, dia juga harus bisa membangun interaksi dan tentu membangun komunikasi yang baik, karena tanpa kedua hal ini, pasti kerjasama tidak akan bisa terbentuk. Nah, sekarang kita akan membahas kata kunci public relation. Tadi sebelumnya kita sudah membahas pengertian, membahas fungsi, membahas tugas dari PR. Nah, sekarang kita akan membahas kata-kata kunci yang harus selalu diingat kalau ingin mendefinisikan public relation. Yang pertama, sengaja atau deliberate. Artinya, kegiatan PR itu sesuatu yang disengaja, dirancang. Untuk apa? Untuk mempengaruhi, mendapatkan pengertian, memberikan informasi, dan juga untuk memperoleh umpan balik. Umpan baliknya seperti apa? Tentu umpan balik itu seperti reaksi dari orang-orang atau mereka yang terkena dampak kegiatan. Kedua, terencana atau plan. Jadi kegiatan PR itu sesuatu yang terorganisasi, ya, tadi direncanakan. Jadi solusi masalah diketahui, lalu hal-hal pendukung juga dipikirkan termasuk logistik, lalu dengan kegiatan-kegiatan memerlukan jangka waktu. Nah, kegiatannya ini pun juga sistematis, membutuhkan riset dan analisis. Nah, ketiga, bicara soal kinerja atau performance, PR yang efektif itu didasarkan pada kebijakan, ya, dan penampilan dari nyata dari seseorang atau sebuah organisasi. Jadi, tidak ada PR yang bisa menciptakan simpati atau dukungan kalau organisasi itu misalnya ya gitu, pemilik usahanya itu tidak tanggap terhadap kepentingan masyarakat gitu. Kita tahu bahwa yang namanya kepentingan masyarakat itu harus kita beri perhatian, kita harus responsif, harus cepat tanggap. Yang keempat, mengenai kepentingan publik atau public interest. Jadi dasar dari setiap kegiatan PR adalah melayani, ya. Jadi melayani siapa? Melayani kepentingan publik dalam suatu masyarakat. Bukan sekedar cari untung gitu ya. Jadi idealnya saling menguntungkan baik untuk organisasi atau perusahaan dan juga dengan masyarakat. Nah, jadi ini adalah benang merahnya yang menjalin kepentingan dari organisasi atau perusahaan dengan kepentingan dan urusan masyarakat. Nah, kalau yang kelima yaitu komunikasi dua arah atau two-way communication, kita tahu bahwa PR itu tentu mengandung materi dan informasi, ya, sehingga juga kita harus terus membangun umpan balik dari halayak. Jadi kita juga harus mampu mendengarkan, ya, bukan sekedar bicara, tetapi juga harus punya kemampuan untuk mendengarkan, dan ini merupakan bagian dari keahlian komunikasi yang paling mendasar. Kata kunci yang keenam yaitu fungsi manajemen atau manajemen function. Jadi PR itu paling efektif apabila berfungsi menjadi bagian dari pengambilan keputusan oleh level manajemen puncak. Jadi PR harus melibatkan konsultasi dan juga bagaimana cara menangani masalah. Jadi tidak hanya mengeluarkan informasi, tapi juga harus ada keputusan atau solusi untuk masalah tersebut sehingga manajemen itu bisa terus berjalan dengan baik. Oke, sekarang kita pindah ke bahasan kedua atau capaian pembelajaran yang kedua terkait sejarah dan evolusi PR. Jadi kalau bicara evolusi, kita bicara perkembangan, perubahan secara gradual, bertahap, atau perlahan-lahan. Jadi dalam sub ini kita akan membahas evolusi PR itu untuk melihat perubahan atau perkembangan PR dari zaman kuno sampai menjadi PR modern seperti sekarang ini. Nah, jadi sebenarnya banyak sekali tokoh-tokoh PR. Ada Phineas Barnum, ada Evelyn Betterly, ada Edward Lee Bernays, ada Henry Ford, ada Paul W. Garrett, dan
Danny Griswold. Nah, memang yang cukup dikenal sebagai bapak dari public relation ini adalah Ivy Ledbetter-Lee. Jadi Ivy Ledbetter-Lee ini adalah pelopor PR profesi ya. Jadi kalau bicara soal PR, sebenarnya dia adalah sesuatu yang sudah berlangsung sejak lama, mungkin dari zaman Babilonia, Yunani ya, Roma, ketika banyak upaya bagaimana orang dihimbau untuk menerima katakanlah kekuasaan pemerintah ataupun agama melalui teknik-teknik yang masih digunakan hingga saat ini. Nah, bicara soal Ivy Ledbetter-Lee ini, kita lihat bahwa dia mulai merintis dari tahun 1916. Jadi pada masa itu perusahaan itu merasa tidak membutuhkan komunikasi dengan masyarakat atau publik dan menganggap jurnalis itu sebagai in quote musuh. Nah, Lee sendiri melihat peluang bisnis sebagai penasehat bagi perusahaan-perusahaan besar yang sedang diserang oleh bermacam peristiwa saat itu. Jadi mendorong perusahaan harus lebih terbuka dan bersedia berkomunikasi dengan pihak luar. Lalu juga latar belakang lainnya adalah ketika ada peristiwa kecelakaan kerja di Pennsylvania Railroad Company, di mana Lee membuka akses kepada jurnalis melalui press release yang diterbitkan oleh New York Times. Jadi press release inilah dimulai keterbukaan informasi. Jadi memang Ivy Ledbetter-Lee ini memang sangat mempelopori PR dan terus berkembang ya. Mulai ada peristiwa-peristiwa lainnya seperti pemogokan buruh batubara, lalu juga semakin hari semakin berkembang bahwa PR itu sangat diperlukan untuk membangun pengertian dengan publik dan itu menumbuhkan etikat baik. Oke, bicara soal sejarah dan evolusi PR kontemporer, ini sebenarnya sudah diringkas menurut teori Grunig dan Hans. Jadi kita bisa lihat ada 4 zaman ya, dan dibedakan atas fokus, sifat komunikasi, penelitian, dan tentu kegunaan saat ini. Itu bisa dilihat di slide. Nah, yang ingin saya jelaskan lebih lanjut, pertama ketika zaman publisitas yaitu tahun 1900-an itu, jadi pada tahun 1820 ada tokoh namanya Amos Kendall. Dia adalah penulis dan editor dari Kentucky yang dia menjadi asisten Andrew Jackson dan memiliki pengaruh yang sangat besar. Nah, pada tahun 1829 ia menjadi sekretaris pers Gedung Putih yang pertama. Ia menulis pidato, koran, dan siaran berita kenegaraan serta mengadakan angket tentang opini masyarakat. Dan dia juga mengembangkan surat kabar milik pemerintah. Nah, ini yang menjadi cikal bakal dari zaman publisitas. Nah, kalau yang kedua, zaman informasi atau awal 1900-an ini, pada zaman informasi ini banyak sekali ditemukan berkantor dan departemen humas yang mulai didirikan untuk menyediakan informasi yang akurat, jujur, dan tentu disukai. Dan ini dilakukan secara berkala yang ditujukan untuk publik terkait lembaga tertentu. Nah, tadi bicara soal Ivy Ledbetter-Lee, nah ini tokohnya muncul di zaman informasi ini. Dia kontribusinya bagi humas itu adalah salah satunya tadi Declaration of Principle yang disebutnya sebagai komunikasi yang jujur pada publik. Kalau zaman advokasi atau pertengahan 1900-an, ini sepanjang pertengahan dan akhir abad 20 ini mulai banyak penelitian dan praktek PR dibuat dengan dimodifikasi juga dengan teori advokasi. Jadi di mana organisasi itu mencoba untuk mempengaruhi sikap dan perilaku publik. Nah, pada masa advokasi ini, banyak penelitian yang berhubungan dengan propaganda. Lalu setelah perang usai, banyak praktisi dan peneliti itu melanjutkan penelitian mereka ke komunikasi persuasi. Nah, selanjutnya kalau di periode yang keempat, zaman hubungan, yaitu di mana akhir 1900 dan sampai sekarang, jadi pada akhir abad ke-20 dan awal abad ke-21, itu mulai lahir pendekatan baru terhadap PR, yaitu melengkapi
teori-teori sebelumnya mengenai publisitas, informasi publik, dan advokasi. Nah, ini berkembang bahwa teori ini berdasarkan pada prinsip komunikasi sebagai kegiatan mendengarkan dan menyelesaikan masalah untuk keuntungan kedua belah pihak, baik lembaga maupun publik itu sendiri. Jadi, PR itu bukan hanya bicara untuk kepentingan organisasi atau perusahaan, tapi juga harus menyangkut kepentingan publik. Itu yang menjadi poin penting. Nah, dalam perkembangannya juga muncul teori hubungan ya, dan ini menjadi hal yang sangat penting untuk terus dikembangkan, dan PR sekarang banyak sekali bahan untuk penelitian. Nah, kalau untuk perkembangan humas di Indonesia sendiri seperti apa? Nah, jadi tadi kalau kita pertama sudah bicara soal sejarah dan evolusi, melihatnya dari skup global gitu dunia. Nah, sekarang kita coba bagaimana perkembangan humas di Indonesia. Nah, seperti di slide sudah jelaskan ada 4 ya, ada periode pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, kalau yang periode pertama itu tahun 1962, ini merupakan cikal bakal pembentukan PR di Indonesia secara resmi melalui presidium. Jadi kabinet Perdana Menteri Juanda yang menginstruksikan agar setiap instansi itu harus membentuk bagian atau divisi PR. Jadi mulai ada kesadaran bahwa PR itu penting, humas itu sangat penting. Nah, selanjutnya periode kedua tahun 1967 hingga 1971 itu dibentuk Badan Koordinasi Kehumasan atau Bakuhumas. Jadi tata kerja badan ini mencakup ikut serta dalam berbagai kegiatan pemerintah dan pembangunan. Nah, jadi khususnya di bidang penerangan dan kehumasan, termasuk melakukan pembinaan dan pengembangan profesi kehumasan. Artinya profesi kehumasan ini sudah mulai katakanlah dikembangkan. Lalu masuk ke periode ketiga tahun 1972 dan 1987. Ini muncul PR dari kalangan profesional pada lembaga swasta umum. Salah satunya didirikan Perhumas. Ya, jadi itu Public Relations Association of Indonesia pada 15 Desember 1972. Itu dibentuknya di Bandung, tahun konvensi humasnya tahun 93, dan juga ditetapkan Kode Etik Kehumasan Indonesia atau KEKI. Nah, Perhumas ini juga tercatat sebagai anggota International Public Relations Association atau IPRA dan Forum ASEAN Public Relations Organization atau FAPRO. Nah, seiring dengan itu pun juga tumbuh profesi PR lainnya yang bergerak dalam konsultan jasa kehumasan, yaitu Asosiasi Perusahaan Public Relations Indonesia atau tadi APRI ya. Jadi banyak sekali tumbuh banyak organisasi. Lalu untuk periode keempat tahun 1995 sampai saat ini PR semakin tumbuh gitu ya di kalangan swasta sebagai bidang yang profesional khusus. Jadi mulai terspesialisasi, misalkan ada humas bidang industri pelayanan jasa gitu ya. Jadi memang sudah mulai spesifik. Lebih lanjut sebenarnya kalau melihat perkembangan orientasi PR di Indonesia ini sebenarnya juga belum seutuhnya bisa dikatakan sebagai konsep PR yang sesungguhnya yang telah diterapkan oleh Ivy Betterly yang Bapak PR itu, karena kita tahu beberapa aspek yang mendasar dari PR itu masih belum optimal gitu. Nah, karena idealnya itu PR itu harus mampu melaksanakan tuh hubungannya ke dalam juga keluar, dan juga harus juga mampu melakukan pembinaan serta bimbingan untuk mengembangkan kehumasan, dan juga tentu harus mampu menyelenggarakan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerjasama kegiatan PR atau hubungan masyarakat untuk penyempurnaan pelayanan penerangan terhadap umum. Jadi begitu kompleks sehingga memang harus lebih dioptimalkan sehingga fungsi PR atau HUSYA bisa terus berkembang dan sesuai dengan tujuan dan fungsinya. Nah, kalau dikaitkan dengan konteks IPB sendiri gitu yang bergerak di bidang pertanian, kita ketahui bahwa banyak sekali organisasi, usaha, UMKM yang bergerak di usaha pertanian, di mana fungsi humas itu sangat diperlukan, bukan hanya untuk
menjual produk, tapi juga untuk membangun kerjasama, mengembangkan usaha menjadi lebih luas dan sebagainya. Sehingga mempelajari PR atau humas atau mengembangkan PR dan humas di bidang pertanian juga sangat penting untuk terus kita lakukan. Ya, bicara soal evolusi PR tentu didorong oleh banyak faktor. Setidaknya ada 5 faktor utama, seperti pertumbuhan institusi-institusi besar. Kita tahu bahwa semakin banyak institusi, tentu publik juga menuntut pertanggungjawaban dan perubahan. Yang kedua, kalau bicara soal bertambahnya kejadian-kejadian seperti perubahan sosial, konflik, dan konfrontasi, kita ketahui bahwa dengan adanya perubahan sosial dan sebagainya, baik aspek lingkungan, juga perubahan demografi dan lain-lainnya, ini juga menciptakan kebutuhan akan komunikasi dan pemahaman yang lebih baik. Lalu yang ketiga, kalau bicara bertambah tingginya kesadaran publik dan kecanggihan media, ya tentu sekarang makin hari media menjadi semakin beragam, sehingga perlu adanya katakanlah pendidikan PR yang tepat. Lalu juga terkait dengan opini publik juga semakin berkembang sejalan dengan demokrasi, sehingga menjadi sebuah kekuatan yang tidak bisa terkalahkan, sehingga PR punya peran penting. Lalu juga bicara soal katakanlah globalisasi, ya, pertumbuhan media, opini publik, dan kapitalisme demokratis juga itu mempengaruhi, dan tentu dominasi internet dan pertumbuhan media sosial. Kita ketahui bahwa sekarang sudah masuk ke abad internet gitu. Jadi kalau dulu mungkin media lawas dengan penggunaan tertentu, kalau sekarang abad internet banyak gangguan, dan sekaligus juga mungkin hal-hal yang positif untuk bisa kita kembangkan gitu. Sehingga internet sendiri juga membawa tantangan baru bagi organisasi, bagi perusahaan, sehingga PR itu menjadi garda terdepan untuk bisa katakanlah menanggapi tantangan baru ini. Oke, sekarang kita pindah ke sub bahasan yang ketiga atau capaian pembelajaran yang ketiga, yang membahas apa itu identitas, apa itu citra dan reputasi organisasi atau perusahaan. Nah, seringkali istilah identitas perusahaan itu sering membingungkan dengan istilah citra perusahaan atau corporate image. Padahal konsep-konsep ini beda, di mana identitas perusahaan atau corporate identity itu seperti apa yang nyatanya ada atau apa yang ditampilkan oleh perusahaan, seperti jati diri perusahaan, misalkan seperti logo gitu ya. Lalu juga pasti identitas perusahaan itu punya latar belakang historis gitu, sehingga identitas ini juga bisa digambarkan dalam bentuk simbol atau bendera gitu ya, atau hal-hal yang lain. Nah, kalau bicara soal citra perusahaan atau corporate image yang dimiliki suatu organisasi gitu, yang berasal dari perilaku dan reputasi. Nah, ini apalagi nih reputasi ya. Kalau reputasi ya terkait dengan track record dari sebuah perusahaan atau organisasi, dan reputasi ini nggak muncul atau terbentuk tiba-tiba, dia hasil dari apa yang sudah dilakukan, apa yang dikatakan dan apa yang publik katakan tentang suatu organisasi. Nah, bicara soal reputasi tentu dimulai dari identitas perusahaan atau organisasi. Ini menjadi titik pertama yang biasanya terlihat atau tercermin dari nama atau logo, dan juga tampilan-tampilan lain, misalnya seperti laporan tahunan, terus kemasan produk ya, atau dari interior atau desain dari kantor, perusahaan atau organisasi, termasuk seragam karyawan, iklan, terus juga pemberitaan media mengenai perusahaan atau organisasi. Jadi mencangkup materi tertulis dan juga audiovisual. Dan identitas sebuah perusahaan atau organisasi juga bisa berupa non fisik ya. Kalau non fisik itu seperti nilai, lalu filosofi perusahaan, pelayanan ya, gaya kerja, terus juga komunikasi yang terjalin gitu, baik dengan pihak internal ataupun pihak luar. Nah, kalau bicara soal reputasi, ini dipengaruhi
beberapa hal, ada 4 sisi reputasi yang perlu kita perhatikan. Pertama soal kredibilitas ya, jadi kredibilitas di mata investor ya. Kalau bicara bisnis tentu kita bicaranya investor. Lalu juga soal keterpercayaan dalam pandangan karyawan, karena penting itu karyawan atau anggota di dalam organisasi itu. Lalu juga keterandalan di mata konsumen kita, baik ya kita bergerak bisa di barang atau jasa ya, dan juga terkait dengan tanggung jawab sosial. Ini adalah katakanlah empat elemen atau 4 sisi reputasi yang harus serius untuk ditangani untuk menghasilkan reputasi yang baik, sehingga reputasi ini bisa terbentuk dari 4 hal tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, tentu untuk membentuk sebuah reputasi yang positif itu butuh beberapa usaha, karena bagaimanapun reputasi itu bisa menjadi baik atau buruk, bisa kuat, bisa lemah. Jadi tergantung kualitas dari strategi yang kita buat dan juga komitmen dari manajemen untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan. Dan tentu perlu ada keterampilan serta katakanlah energi yang begitu besar dengan segala komponen yang harus direalisasikan dan dikomunikasikan untuk bisa membuat reputasi yang baik atau positif. Reputasi ini penting karena contohnya kalau di perusahaan, kalau reputasinya bagus, pasti orang akan lebih banyak berminat untuk menggunakan jasa atau layanannya, sehingga keuntungan perusahaan akan terus bertambah. Juga kalau untuk di organisasi pemerintahan gitu ya, seperti pemerintahan yang mengeluarkan kebijakan, ketika reputasinya bagus, maka akan memperoleh dukungan rakyat yang banyak gitu ya terhadap pemerintahan, akan terus meningkat. Oke, bicara soal membangun identitas, citra, dan reputasi organisasi, ini memang perlu diperhatikan dengan seksama gitu, bagaimana pada akhirnya yang namanya PR itu harus bisa memunculkan mutual understanding antara perusahaan atau organisasi dengan publik. Misalkan dengan tercipta kondisi yang well informed, lalu adanya ketercukupan informasi, lalu ada komunikasi yang terbuka, komunikasi dua arah yang timbal balik gitu, sehingga hal-hal itu bisa membangun citra corporate yang positif dari publik. Nah, membangun citra corporate itu adalah sesuatu yang perlu direncanakan dengan baik, karena lagi-lagi tujuan PR tentu untuk membangun citra corporate yang positif. Nah, citra corporate juga bisa dilakukan melalui program CSR atau Corporate Social Responsibility. Jadi program public relation itu, yang ini CSR ini untuk melibatkan diri mengatasi persoalan-persoalan sosial di lingkungannya, dan juga dalam program CSR ini perlu ada pengintegrasian kepedulian terhadap masalah sosial dan lingkungan hidup ke dalam operasi bisnis perusahaan, dan juga sering dikaitkan dengan filantropi dan community development. Nah, lalu kalau bicara soal membentuk opini publik yang favorable, tentu setiap perusahaan, setiap organisasi pasti favorable atau opini yang positif, karena bagaimanapun opini publik itu kan ekspresi publik itu sendiri mengenai persepsi dan sikapnya terhadap perusahaan atau institusi atau organisasi tertentu. Ya, kita tahu ada 3 jenis opini, tentu ada yang positif, negatif, atau netral. Pasti semua perusahaan ataupun institusi maupun organisasi pasti menginginkannya adalah opini yang positif atau mendukung, atau istilahnya adalah favorable, karena untuk keberlangsungan sebuah institusi, baik itu perusahaan atau organisasi, kita butuh dukungan dari publik, baik internal maupun eksternal. Oke, sekarang kita membahas subbab yang keempat atau capaian pembelajaran yang keempat, yaitu mengenai PR sebagai ilmu dan profesi. Nah, pertama kita bahas PR sebagai ilmu dulu. Nah, kalau bicara PR sebagai ilmu, kita ketahui bahwa PR ini adalah applied science ya, jadi PR itu adalah ilmu terapan. Nah, kalau bicara soal PR tentu nggak bisa dilepaskan dari
ilmu komunikasi, karena ilmu PR adalah subdisiplin dari ilmu komunikasi. Ilmu PR adalah ilmu sosial. Nah, bicara komunikasi, communication is backbone of PR. Jadi itu sangat penting sekali. Nah, kalau dalam tataran PR sebagai ilmu, maka yang bisa dilakukan adalah penelitian. Nah, penelitian di sini adalah menguji teori, dan bukan hanya menguji, tapi juga harus bisa memberikan solusi, ya, memecahkan masalah, membuat program. Nah, kalau dikaitkan juga dengan ilmu, tentu juga kaitannya dengan menjaga reputasi, ya, reputasi dengan tujuan untuk mendapatkan pemahaman dan dukungan serta mempengaruhi opini dan perilaku. Nah, dalam kajian PR sebagai ilmu, ini bisa dikaitkan dengan berbagai teori. Ada agenda setting teori, ya, ada general system teori, ada semiotik, ya, terus juga Habermas juga ada. Terutama soal critical theory and notion of the public sphere, terus juga soal teorinya Grunick's model, dan juga the symmetrical debate, lalu teori head and rhetorical theory, ya, tadi di depan kita sudah bahas soal kaitannya PR dengan komunikasi persuasi, lalu juga dikaitkan dengan the relationship management approach, terus juga theoretical implication of postmodern, ya, dikaitkan juga internet, jadi the future of public relation theory, lalu juga dikaitkan dengan situational theory, ya, dan juga berkaitan dengan opinion, attitude, belief, ya. Lalu PR sebagai ilmu juga bisa dikaitkan dengan kajian audience and media effect, dan masih banyak, termasuk social learning theory, social exchange theory. Artinya banyak sekali teori-teori yang bisa digunakan untuk kajian PR sebagai ilmu atau menjadi sebuah penelitian, ya, jadi bisa untuk penelitian lebih lanjut. Nah, kalau PR sebagai profesi, jadi sebenarnya kalau PR sebagai profesi itu adalah PR as a profession or art. Jadi dia profesi dan juga seni, ya. Nah, jadi sebenarnya profesi bidang PR itu ya sama kayak dosen, guru, ya, dia juga ada profesinya. Jadi kalau sekarang profesi PR tuh banyak digeluti dan ditekuni. Ada yang namanya public relation officer, ya, pejabat humas. Ada istilahnya juga di beberapa perusahaan menyebut PR atau humas itu sebagai Vice President Director of Corporate Communication. Ada juga istilah corporate relation, ada juga corporate affairs, ada juga corporate public affairs, terus juga ada corporate marketing dan communication, ya. Dan ini ada di perusahaan swasta, di BUMN, lembaga pemerintahan, dan juga di lembaga swadaya masyarakat tuh sudah sangat lumrah sekali ada PR dengan berbagai sebutan. Nah, kalau sekarang kondisinya seperti apa? Nah, kalau sekarang kiprah profesi PR ini semakin berkembang juga di perusahaan konsultan PR. Kenapa? Sekarang kan di era image war atau perang citra ini penting banget PR itu untuk memberikan semacam panduan atau strategi untuk bisa tadi membangun citra yang positif, reputasi yang baik gitu, dan dari segi salary gitu, ya, sebagai PR di perusahaan atau lembaga itu penghasilannya juga sangat menjanjikan gitu. Sekarang perusahaan atau lembaga juga berlomba-lomba untuk, ya, katakanlah selling produknya, terus juga membuat membangun image dan reputasi gitu, sehingga peran PR tuh sekarang semakin strategis dan sangat diperlukan. Artinya buat masa depan itu juga profesi PR itu sangat menjanjikan. Nah, kalau bicara soal profesi PR atau public relation profesional, tentu ini adalah salah satu bidang yang sangat dinamis, ya, dalam kehidupan berorganisasi, bukan hanya di Indonesia tapi juga di dunia, karena praktisi PR itu butuh keterampilan dan kapabilitas yang beragam untuk keberhasilan pekerjaan PR, karena tadi kita tahu bahwa PR itu garda terdepan. Jadi memang harus punya kecakapan yang luar biasa, menuntut integrasi baik dari sisi pengetahuannya gitu, harus mumpuni, harus
punya keahlian, lalu juga harus bisa memahami dan mengetahui etika profesi itu seperti apa. Jadi artinya dia harus cerdas, harus cepat tanggap gitu ya. Tentu juga memperhatikan norma-norma yang ada. Nah, dalam dunia PR gitu atau praktisi PR itu dituntut punya 3 ya, seperti beauty. Jadi beauty di sini nggak harus selalu cantik, tapi lebih ke konsep good looking atau menarik, enak dilihat gitu ya, rapih lah gitu ya. Lalu brain, berwawasan, tadi harus punya pengetahuan dan skillful, dan juga punya tadi karena harus memperhatikan etika profesi, dia harus punya behavior atau perilaku yang baik, yang tahu etika, tata krama gitu ya. Jadi hal-hal ini tidak bisa dilepaskan. Artinya sebuah paket yang lengkap kalau mau jadi PR ya harus punya seluruh hal tersebut. Nah, lebih jauh kita akan menjelaskan apa kualifikasi praktisi PR atau keterampilan yang dibutuhkan oleh seorang PR officer. Ada 5 ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama soal kemampuan berkomunikasi atau ability to communicate. Ini tuh kemampuan yang gak bisa ditawar lagi ya. Jadi seperti halnya dalam komunikasi lisan, yang namanya seorang PR officer itu harus mampu berbicara depan publik. Artinya dia harus punya public speaking yang bagus, harus bisa mempresentasikan sesuatu dengan bagus, melayani wawancara pers ya, termasuk konferensi pers, dan juga bukan hanya dalam komunikasi lisan saja, tapi juga dalam komunikasi tulisan. Dia harus mampu menulis surat ya, rilis, lalu membuat naskah pidato untuk pimpinan, membuat artikel, feature, ataupun juga tulisan-tulisan lain yang ditujukan untuk media umum atau media dari perusahaan atau organisasi. Terus juga harus punya kemampuan untuk merancang editorial atau iklan, dan juga harus mampu menulis laporan tahunan, profil perusahaan, dan lain sebagainya. Yang kedua, soal kemampuan manajerial atau ability to organize. Jadi seorang PR itu harus punya jiwa kepemimpinan atau leadership. Kenapa? Karena dia harus mampu menggerakkan orang-orang untuk mengelola sebuah kegiatan PR dan juga perusahaan atau organisasi. PR itu harus memberi contoh yang baik, yang harus mampu ditiru oleh katakanlah anggotanya. Nah, jadi bentuk kegiatan PR juga membutuhkan keterampilan manajerial, karena mencakup kegiatan kalau membuat event atau special event, bikin kampanye-kampanye PR atau program-program PR. Dan ini dilakukannya dalam kerangka waktu yang terbatas, sehingga perlu dirancang demikian rupa sehingga bisa dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Yang ketiga itu kemampuan memperluas jaringan atau ability to get on with people. Jadi yang namanya PR officer, dia dituntut untuk bisa membina hubungan baik secara formal maupun personal dengan publiknya dan juga dengan pers termasuk, dengan tetap menjaga jarak atau katakanlah tetap menjaga integritas profesi masing-masing. Jadi harus ada hubungan yang baik. Selain itu juga kemampuan memperluas jaringan juga dengan katakanlah pemerintah sebagai regulator ya, karena birokrat adalah kunci untuk kewenangan dalam pengambilan keputusan gitu. Jadi memang perlu dibangun katakanlah jaringan yang baik dengan pemerintah. Yang keempat, soal integritas personal atau personality integrity. Nah, harus yang namanya PR officer itu memiliki kredibilitas tinggi ya, dia harus berpegang pada kejujuran, harus profesional ya, dan juga secara etika nggak boleh berbohong kepada siapapun, termasuk publik yang terkait dengan katakanlah perusahaan atau lembaga. Jadi tidak boleh mengungkap berita bohong kepada publik gitu ya. Jadi memang karena yang namanya kebohongan itu efeknya itu akan lama, karena bagaimanapun kejujuran adalah prinsip yang paling utama. Jadi harus bersikap yang berperilaku jujur ya, profesional. Tadi artinya harus dalam koridor-koridor yang sebiru. Yang kelima adalah banyak ide dan kreatif atau imagination. Jadi yang namanya PR officer itu dituntut harus punya banyak ide dan kreatif. Tadi di pertama kan dia juga harus bisa berkomunikasi,
harus mampu mengorganisasi ya, sehingga harus punya ide-ide baru gitu ya, harus bisa meningkatkan dan memelihara citra dan reputasi tadi. Perusahaan dan lembaga harus selalu positif dan baik, lalu harus out of the box gitu ya, dalam arti itu aja, harus ada variatif, tidak membosankan. Artinya harus terus membuat inovasi, karena yang namanya PR tuh ya itu harus kreatif. Terus seorang PR officer juga dia harus mampu mencari jalan keluar secara kreatif juga gitu ya. Katakanlah misalkan kalau ada pemogokan karyawan atau pemberitaan media yang menyudutkan perusahaannya gitu, atau seperti sekarang kondisi COVID-19 yang dialami oleh semua perusahaan atau institusi, ya PR bagaimanapun dia harus ada di garda terdepan untuk bisa menjelaskan bagaimana kita menangani kondisi saat ini gitu. Jadi memang PR itu luar biasa, terutama ketika kondisi-kondisi krisis yang seperti yang sekarang sedang kita alami. Oke, ini adalah pustaka yang digunakan untuk PB8 ini. Ada beberapa buku dan juga ada beberapa link YouTube. Link YouTube ini mudah-mudahan bisa memperjelas mengenai apa itu PR dan juga sejarah PR. Dan pustaka ini silahkan dicari dan juga dibaca untuk bisa lebih memahami PB8 ini. Oke, baik, materi PB8 ini sudah selesai saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat belajar, mudah-mudahan apa yang sudah kita diskusikan bisa bermanfaat. Oke, saya tutup. Terima kasih.